Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu tentang asuransi. Apa sih asuransi itu? Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko dengan cara mengalihkan risiko dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Menurut KUHD, pasal 246 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Dari segi ekonomi, asuransi berarti suatu pengumpulan dana yang dapat dipakai untuk menutup atau memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian. Di dalam asuransi, ada 4 unsur yang terkandung, yaitu yang pertama, pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung. Yang kedua, ada pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak yang tertanggung. Yang ketiga, ada suatu peristiwa yang tak tertentu. Dan yang keempat, kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu. Risiko yang bisa diasuransikan. Apa itu risiko? Risiko adalah ketidakpastian akan terjadi suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis. Apakah semua risiko dapat diasuransikan? Tidak semua risiko dapat diasuransikan. Namun, ada beberapa risiko yang dapat diasuransikan, yaitu risiko yang dapat diukur dengan uang. Risiko homogen atau risiko yang sama dan cukup banyak dijamin oleh asuransi. Risiko murni atau risiko ini tidak mendatangkan keuntungan. Risiko partikular atau risiko dari sumber individu. Risiko yang terjadi secara tiba-tiba dan risiko yang tidak dapat bertentangan dengan hukum. Industri asuransi. Perusahaan asuransi umum yang berasal dari BUMN nampaknya masih menguasai aset industri asuransi umum. Secara industri, aset asuransi umum memang mengalami pertumbuhan. Melihat data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, industri asuransi umum telah mengumpulkan aset sebesar 178,60 triliun pada April 2021. Salah satu perusahaan yang mengalami pertumbuhan aset sekaligus masuk daftar 10 besar adalah PT Asuransi Wahana Tata atau Aswata. Berikut ada 10 jenis asuransi di Indonesia. Yang pertama adalah asuransi jiwa. Jenis asuransi yang satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Yang kedua ada asuransi kesehatan. Jenis asuransi satu ini juga cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Yang ketiga ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Yang keempat ada asuransi kepemilikan rumah dan properti. Sebagai aset yang dinilai cukup berharga, biasanya para pemilik rumah akan melindungi diri dan aset miliknya yang bisa berupa rumah atau properti pribadi dengan asuransi kepemilikan rumah dan properti. Yang kelima ada asuransi pendidikan. Inilah asuransi yang paling populer dan menjadi favorit para pemegang polis. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik, terutama pada aset pendidikan anak. Yang keenam ada asuransi bisnis. Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Yang ketujuh ada asuransi umum. Asuransi umum merupakan proteksi terhadap risiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Yang kedelapan ada asuransi kredit. Asuransi kredit merupakan proteksi atas risiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain.
Yang kesembilan ada asuransi kelautan. Asuransi kelautan atau asuransi angkatan laut merupakan pengalihan risiko baik untuk diri Anda maupun bawaan Anda yang menggunakan jasa angkatan laut. Yang ke-10 ada asuransi perjalanan. Secara keseluruhan, fungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan fungsi asuransi biasa. Sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek, yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Berikut adalah fungsi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, himpunan dana. Sebuah perusahaan asuransi mengambil peran selaku himpunan dana masyarakat dan kemudian akan diinvestasikan dalam merangkami usaha agar lebih produktif lagi. Yang kedua, membantu pembisnis fokus pada usaha. Melalui asuransi dalam perusahaan, pengusaha bisa fokus untuk mengembangkan bisnis tanpa kekhawatiran risiko. Yang ketiga, mengurangi potensi risiko. Perusahaan asuransi umumnya selalu memberikan rekomendasi produk yang sesuai kepada kamu. Ini berkaitan dengan usaha kamu dan mitigasi risiko yang mungkin saja terjadi. 4. Membagi risiko kerugian. Asuransi bisa minimalisir potensi kerugian dalam usaha kamu, dan ini dapat dibagi kepada pihak lain. Lebih lanjut, dalam membayarkan premi harus seimbang dengan risiko yang akan ditanggung asuransi. Kelima, produksi. Fungsi produksi dalam asuransi sama dengan fungsi penjualan atau pemasaran dalam perusahaan biasa. Keenam, underwriting. Underwriting adalah fungsi yang dilakukan untuk memilih asuransi yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ketujuh, penentuan premi. Penentuan premi biasanya merupakan hal yang cukup teknis dan kompleks. Pada asuransi jiwa, penentuan premi biasanya dilakukan dengan lebih mudah. Tetapi pada jenis asuransi lain, misalnya kecelakaan, penentuan premi lebih sulit dan lebih kompleks. Ke-8, manajemen klaim. Jika kejadian yang merugikan terjadi, maka nasabah akan mengajukan klaim pertanggungan atas kerugian yang mereka derita. Perusahaan asuransi harus bisa mengelola klaim tersebut dengan baik. Ke-9, investasi oleh perusahaan asuransi. Pendapatan perusahaan asuransi sebagian diperoleh dari pendapatan investasi. Yang ke-8, manajemen klaim. Yang ke-8, jika kejadian yang merugikan terjadi, maka nasabah akan mengampilkan klaim pertanggungan atas kerugian yang mereka derita. Perusahaan asuransi harus mengolah klaim tersebut dengan baik, meliputi inspeksi di lapangan untuk